Nah, untuk webinar kali ini nih, webinarnya sangat spesial nih karena kalau dari judulnya aja bincang santai bareng SMRA, kondisi properti di tengah pandemi. Ya, jadi kita akan mendengarkan outlook mengenai sektor properti dan pastinya akan sangat komprehensif karena outlook yang diberikan ini langsung dari pelaku bisnisnya sendiri gitu, yaitu SMRA gitu, Sumarekon. Nah, di sini kita ditemani oleh Bapak Jamie Kusnadi selaku Associate Director dari SMRA dan ada juga dengan Bapak Sandy Budiman selaku Investor Relation dan pastinya dilengkapi juga ditemani juga dengan tim dari Trimegah Research yaitu Ibu Farah Rahmi dan Bapak Adi Prabowo. Apa kabar Selamat Bapak sore, Bapak Ibu? Semuanya? Ya, selamat sore. Kalau gitu waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan nih ke Pak Jamie dan Pak Sandy, silahkan Pak. Oke, thank you Pak Gary. Ya, jadi pertama-tama mungkin saya akan kasih sedikit overview ya mengenai industri dan juga company. Jadi kalau kita semua tahu lah ya, karena pandemi ini salah satu sektor yang paling kena pukulan yaitu properti. Ya, jadi properti sejak boleh dibilang sejak bulan Maret tuh udah mulai mengalami penurunan yang cukup tajam ya. April, Mei, Juni itu makin terasa lagi dampak dari pandemi ini, dampak dari PSBB ya. Tidak hanya di penjualan tapi juga mall, karena mall diharuskan untuk tutup. Jadi itu sangat terasa sekali karena mall ada bagian dari recurring income kita. Bersyukur di pertengahan bulan Juni itu 3 mall kita sudah diperbolehkan untuk buka, tapi juga masih dengan keterbatasan ya. Mereka membatasi, Pemda masih membatasi untuk kapasitas mall itu hanya boleh terisi 50% dari sisi pengunjungnya. Nah, kalau untuk tenan-tenan sendiri diperbolehkan hampir semua kecuali yang entertainment. Ya, kita masih mending lah mall dibuka, kita bisa service charge ke tenan-tenan kita. Ya, jadi itu sudah bisa mengcover kita punya operating cost. Walaupun rental sendiri kita belum charge full. Awalnya itu kita hanya charge di bulan Juli kita charge 25%, kemudian dilanjutkan dengan 50% di Agustus dan September ini. Nah, kemudian untuk property development kita, bisnis property development itu karena pukulan ini kita mau nggak mau ya kita harus revisi target kita yang awalnya dari 4,5 triliun menjadi 2,5 triliun. Ya, itu kita set target baru itu di sekitar pertengahan bulan Juni. Ya, karena kita waktu itu masih cukup pesimis. Blessing juga ya, kita di bulan Juli ternyata kita launching perdana kita itu adalah Srimaya Kios di Bekasi, kemudian dilanjutkan dengan ruko di Serpong. Nah, yang di Serpong rencana 45 unit ruko Maxwell, ternyata itu oversubscribe. Ya, karena oversubscribe itu akhirnya kita buka lagi satu ruko namanya ruko Faraday. Ruko Faraday itu sekitar 65 unit kita jual pada hari itu. Jadi total 110 unit ruko yang terjual di Serpong pada saat itu. Sehingga itu menambah marketing sales kita cukup signifikan. Tapi marketing salesnya itu baru bisa kita bukukan di bulan Agustus ya, karena itu terjadinya di akhir bulan Juli. Sampai dengan Juli itu kita masih dapat sekitar 1,3 triliun. Nah, Agustus sendiri ada tambahan 400 miliar. Sehingga kita sudah dapatkan 1,7 triliun sampai dengan akhir Agustus. Nah, jadi dengan begitu kita jadi cukup optimis ya. Kita ada rencana juga ada beberapa new product launch September dan sampai dengan Desember nanti. Berharap ya kita bisa mencapai target 2,5 triliun itu. Ya, itu dari sisi property development. Jadi selain new product launch, kita juga mempunyai program-program yang menarik untuk penjualan inventory kita. Kita juga masih cukup banyak, terutama yang untuk high rise ya. Kita masih ada inventory sekitar hampir 2 triliun untuk high rise. Kemudian dari recurring income, itu kita ada 3 mall saat ini, Mall Kelapa Gading, Mall Serpong, dan Mall Bekasi. Ya, mall ini sudah buka. Nah, untuk tingkat okupansi boleh dibilang tidak ada perubahan, masih di atas 95%. Cuma tenan yang buka itu
saat ini rata-rata 90% di setiap mall. 5% itu yang belum buka, yang tadi saya sebutkan bahwa itu tenan-tenan entertainment yang belum diperbolehkan buka. Nah, dengan ada PSBB yang jilid 2 ini di Jakarta ya, mall kota ya bersyukur masih diperbolehkan untuk buka. Hanya untuk tenan F&B itu tidak boleh menerima tamu untuk dine-in. Nah, jadi tidak terlalu terpengaruh banyak dengan PSBB jilid 2 ini. Bisnis mall kita masih seperti reopening yang terakhir. Nah, untuk bisnis hotel sampai saat ini masih terdampak cukup dalam ya, terutama yang di Bali. Di Bali okupansi kita untuk Movenpick itu masih kisaran 15-20%. Sedangkan kalau hotel yang di Jakarta itu sudah sekarang bisa achieve sekitar 35-40%. Ya, memang membaik, tapi belum sesuai harapan kami lah. Tapi bertahap, namun perlahan bisnis hotel sudah mulai ada perbaikan. Ya mungkin itu sedikit overview dari saya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ternyata di kondisi pandemi ini, ternyata SMRA masih berhasil menjual ruko ya. Ada launching ruko dan ternyata itu oversubscribe gitu. Nah ini kan sebenarnya kan mungkin di luar ekspektasi, entah mungkin SMRA atau mungkin even saya sendiri mungkin menilainya mungkin wah hebat juga kok pada saat kondisi begini ternyata demand untuk ruko itu ternyata masih tinggi gitu. Nah pada waktu itu apa sih Pak keputusannya apa yang membuat SMRA itu berani untuk melakukan launching di kondisi yang seperti ini gitu Pak? Gini Pak, di tiap kondisi baik good time ataupun bad time ya kita melihat peluang itu selalu ada. Ya seperti kondisi saat ini, walaupun pandemi, kita lihat kita diuntungkan oleh satu hal antara lain itu suku bunga yang relatif rendah ya. Yes. Nah kalau kalangan investor, mereka biasa punya uang taruh di bank. Mereka akan menilai, wah taruh di bank deposito bunga cuma sekian. Mereka pasti melihat alternatif instrumen lain untuk investasi. Nah salah satunya yang mereka lihat adalah ruko ya. Nah makanya gebrakan pertama kita itu kita launching komersial ruko ya baik di Bekasi maupun Serpong. Nah terbukti bahwa antusias pembeli ya untuk komersial produk yang kita luncurkan tersebut. Karena mungkin salah satu yang jadi fenomena itu di Serpong tahun lalu itu kita ada launching yang namanya ruko Goldfinch. Itu ruko Goldfinch tahap 1 kita jual di kisaran rata-rata 2,5 miliar per unit. Nah, 6 bulan kemudian kita jual kembali itu harga udah di 3,5 miliar dengan ukuran yang sama, itu per unit. Nah, jadi orang juga sangat berekspektasi mereka bisa invest uangnya di properti terutama di Summarecon ya. Mereka harapkan imbal hasil yang cukup baik. Ya, tentu itu yang sesuai apa yang mereka lihat sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi di luar dari masyarakat membeli properti untuk kebutuhan pribadi atau mungkin kebutuhan usaha, tapi di luar itu mereka sebenarnya melihat adanya potensi investasi ya Pak dari pembelian properti, terutama dari suku bunga yang murah itu juga sebenarnya gitu ya? Iya. Nah mereka yang mau investasi sekarang memang nggak banyak melihat rumah sebagai investasi, tapi lebih ke mereka tidak melihat rumah sebagai investasi, mungkin sedikit lah investor yang melihat residensial saat ini, tapi mereka melihat yang komersial produk ini. Mungkin dari Pak Adi atau Pak Ibu Farah ada yang mau ditambahkan atau enggak kita mungkin bisa lanjut lagi? Sebenarnya mau nanya sih Pak, jadi kan sekarang ada PSBB part 2 nih Pak, PSBB transisi, walaupun sekarang itu nggak seketat waktu PSBB pertama, sekarang tenants di mall masih tetap boleh buka, kayak misalnya department store kalau saya nggak salah dengar tuh itu masih boleh buka ya Pak ya. Sebenarnya kan kalau sebelum-sebelumnya itu dari SMRA itu akan ngasih kayak relaksasi nih untuk rentalnya bagi para tenants. Nah untuk PSBB yang sekarang ini apakah ada relaksasi lagi atau gimana ya Pak? Diskon itu sebenarnya salah satu relaksasi dari pengelola ya, dari kami untuk tenan-tenan kita. Jadi kita berharap dengan diskon yang kita berikan kepada mereka itu bisa membantu bisnis para tenan ya. Dan kita berharap dengan diskon tersebut ya tenan tersebut terbantu dan juga tidak lupa untuk on time melakukan pembayaran ya. Kita sangat monitor collection rate kita. Jadi kita berharap ya dengan diskon tersebut mereka juga
mau melakukan pembayaran dengan tepat waktu gitu. Tapi kalau untuk relaksasi yang lebih dari itu kita sangat selektif. Kita lihat kalau benar-benar bisnis tenan itu mengalami pukulan begitu hebat, ya kita masih mungkin lah ada relaksasi, tapi nggak bisa yang terlalu panjang atau gimana. Karena kita menerapkan rental itu kan accelerated payment, which is kalau mereka sewa 5 tahun, mereka udah harus fulfill pembayaran itu, cicilan sewanya itu terakhir di akhir tahun keempat. Ya, jadi kalau kita mau kasih relaksasi pun juga maksimum tambah 3 bulan lah gitu. Kita kasih relaksasi tambah 3 bulan di belakang, itu masih oke buat kita. Tapi itu selective basis lah. Tadi kan di company bilang akan menargetkan marketing sales untuk tahun ini tuh 2,5 T ya, 2,5 T. Yeah. Nah, kira-kira di setengah pandemi ini yang awalnya kan kita kira pandemi ini bakal selesai kayak 3 bulan, 6 bulan. Ini kan sudah hampir mau lebih dari 6 bulan ya Pak ya. Jadi sebenarnya apa sih strategi Semera sendiri supaya bisa tetap achieve marketing sales-nya 2,5 T di akhir tahun gitu sih Pak? Jadi Bu Farah, di pipeline kita itu kita masih ada beberapa launching produk ya di beberapa lokasi, terutama mungkin sesuatu yang fresh yang akan kita bawa ke market di tahun ini adalah Summarecon Bogor ya, sebagai new township kita. Itu rencana di kuartal keempat, ya mungkin ya Bapak Ibu di sini udah banyak yang dengar juga ya. Kita sudah ada produk preview beberapa waktu yang lalu, mungkin ada yang di approach sama property agent. Ya jadi kita akan meluncurkan tiga produk yang cukup menarik di peluncuran perdana ini, yaitu ada produk mahogani ya, mahogani cluster itu dengan kisaran harga 1,3 miliar per unitnya. Kemudian ada Mahogany Island, itu kafling residential ya dengan kisaran harga kalau nggak salah sekitar 1,5 miliar ya per kafling, mulai dari 200 meter persegi. Kemudian ada lagi yang lebih premium itu cluster Agatis. Ya, cluster Agatis itu kisaran harga 2,9 miliar per unitnya. Mulai dari 180 meter persegi luas tanahnya. Apalagi ini sebagai new township kita ya, udah gitu juga lokasinya yang sangat menarik dikelilingi pegunungan. Kalau nggak salah ada 4 pegunungan di situ ya. Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Pangrango, sama Gunung Pancar. Nah, jadi kalau cuacanya lagi bagus-bagusnya tuh bisa kelihatan dengan jelas. Sangat menarik lah produk ini. Kita yakin produk ini ya bisa membawa kesuksesan lah ya, sehingga kita juga bisa mencapai marketing sales kita sesuai target. Memang di koreksi 2,5 triliun itu, waktu kita revisi 2,5 triliun, waktu itu kita cukup pesimis ya. Di awal memang kita targetkan 2 klaster pertama. Nah, waktu kita turunkan itu kita pikir, aduh paling juga cuma 1 klaster deh di Bogor. Tapi kalau melihat perkembangan begini, ya kita akhirnya ya optimis, namun kita juga hati-hati ya. Kita luncurkan bertahap itu kembali 2 klaster tadi, ditambah 1 klaster yang Mahogany Island untuk kaflingnya. Pak Sandy, mau ada yang ditambahkan Pak? Iya, untuk sejauh ini memang semuanya masih berjalan sesuai dengan pipeline kita sih. Memang beberapa waktu lalu memang ada pembagian peluncuran rumah yang memang agak sedikit depending karena situasinya memang yang tidak memungkinkan. Tapi untuk kedepannya, kalau pertanyaannya bagaimana cara achieving 2.5 triliun di tahun ini ya, di samping ada beberapa inventory produk seperti apartemen dan rumah-rumah yang masih ada, dan kita juga ada beberapa rumah-rumah juga peluncuran yang baru. Tambahin sedikit dari penjelasan Pak Jamie sebelumnya, untuk Summarecon Bogor sendiri, selain memfasilitasi dari segi viewing-nya dan visitasinya juga, untuk setiap township yang kita develop atau akan yang kita launching, kita udah pastikan untuk infrastrukturnya juga sudah benar-benar matang. Jadi selain kita selling the product, we keep maintain our services to customer. Jadi dari sisi infrastrukturnya juga memang sudah well done juga. Dari sisi lokasi semuanya sudah siap juga. Kalau kita ngomongin Summarecon Bogor, memang dari segi lokasinya juga masih cukup mudah untuk berinteraksi dengan berinteraksi dengan pusat bisnis lah Jakarta ya, kita bilang kan ya.
Kalau dari arah Jakarta itu sekitar kilometer di 42,5. Kita juga punya pintu tol sendiri dan infrastruktur langsung menuju kota Bogornya juga. Kalau kita ngomongin marketing sales lagi, memang penjualan memang sejauh ini sudah mulai cukup baik dari semenjak ya kita bisa bilang dari starting dari Q2 lah. Penjualan yang Pak Jamie terangkan sebelumnya dari segi ruko, dari segi, kita juga ada rumah di Serpong juga sempat kita keluarin, tapi memang nggak banyak, cuma memang mampu subscribe dengan angka yang cukup bagus di situasi saat ini. Kalau kita, itu dari sisi property development. Kalau dari sisi investment property memang kita tahu sekarang kondisinya berbeda dengan tahun lalu. Jadi pengukurannya memang nggak bisa semata-mata diukur secara year on year gitu ya. Tapi untuk investment property kita juga tahu investment property kita ada 3 mall, Bekasi, Kelapa Gading, dan Serpong. Saat ini trafficnya cukup bagus, tapi kan kita harus comply juga dengan peraturan daerah dan kita juga harus aware dengan keadaan yang sekarang. Kalau memang trafficnya banyak juga, itu juga tidak bisa juga karena bisa dianggap sebagai warganya juga yang tidak memiliki awareness yang cukup dengan keadaan seperti sekarang ini. Jadi ya kita sebagai pengembang juga harus aware juga dari sisi itu juga. Berikutnya mungkin kalau ada pertanyaan sih boleh langsung aja. Nah mungkin nih untuk Pak Jamie sama Pak Sandy saya mau tanya kalau dari sisi construction-nya Pak, penasaran aja nih kalau misalkan pandemi ini kan mungkin pembangunan construction dari properti yang dibangun dan segala macamnya itu kira-kira bagaimana Pak? Apakah masih berjalan efektif atau bagaimana Pak? Jadi kalau untuk pembangunan ya proyek itu kita sama sekali kita nggak stop. Even waktu pada saat PSBB yang pertama itu kebetulan waktu itu kan pemerintah juga menghimbau untuk warga daerah tuh nggak pulang kampung ya. Jadi kebetulan untuk itu kita dengan para kontraktor kita adakan satu program itu adalah karantina sehat. Jadi untuk mendukung pemerintah supaya himbauan itu tercapai. Nah, untuk para pekerja ada di masing-masing kontraktor itu kita siapkan mes khusus di mana itu semua protokolnya dijalankan di situ. Ada distancing, ya semua protokol ada di situ. Nah, konsekuensinya paling kita harus menyiapkan mereka makan supaya mereka tidak keluar mencari makan masing-masing. Kebetulan dengan begitu kontraktor juga bilang, Pak, daripada mereka hanya di sini nggak ngapa-ngapain juga proyek bisa tetap dilanjutkan, namun tetap menjalankan protokol yang ada. Ya, jadi memang sedikit lebih lambat, tapi paling tidak itu proyek masih tetap ada progres walaupun di saat PSBB itu. Ya, jadi tidak sama sekali tidak ada yang kita tunda. Nah, kita berharap untuk serah terima yang produk-produk yang sudah kita jual itu tetap akan on time. Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan gini, keadaan pandemi ini kan sebenarnya kan banyak ya bisnis-bisnis yang dalam tanda kutip dipaksa untuk beralih ke atau mendigitalisasi bisnis mereka gitu. Dari SMRA sendiri mungkin dari sisi itu kira-kira apa ya yang dilakukan? Mungkin kan kita kenalkan sekarang kalau properti itu banyak yang melakukan misalkan virtual tour gitu, misalkan ke rumah-rumah gitu dan segala macamnya. Kira-kira gimana Pak inovasinya Pak? Kurang lebih sama Pak Gary. Ya, jadi kita juga sudah lebih gencarkan untuk pengenalan produk-produk kita secara online ya. Kita sangat memanfaatkan media sosial ya dan juga kita buatkan video untuk show unit kita. Supaya mereka yang tidak mau hadir misalnya langsung ke site kita bisa kirimkan video. Nah, untuk launching sendiri juga kita sudah lakukan launching secara online. Even sebelum launching itu kita ada 2 tahap product preview dan tahap product knowledge itu lebih ke agent-agent. Itu semua kita juga udah lakukan secara online. Nah, untuk bisnis mall kita juga event-event juga kita lakukan secara online ya, karena sekarang nggak ada lagi tuh event di dalam mall ya. Jadi kita adakan games dan macam itu juga secara online lah melalui media sosial kita. Dan sejauh ini impact-nya gimana Pak dengan approach kepada customer yang mungkin sebelumnya lebih banyak di event atau langsung tim marketingnya tatap muka dengan calon customer. Tapi kalau sekarang kita harus melakukan ini secara digital itu impact-nya kira-kira bagaimana Pak? Ya, terbukti dari penjualan kita ya beberapa bulan terakhir ini kita lihat impact-nya cukup bagus Pak. Penjualan juga
direspon dengan cukup bagus walaupun kita lakukan secara online. Kalau kita lihat di kuartal kedua kenapa penjualan turun, itu karena baru dilakukan PSBB. Orang lebih cenderung tuh melihat ini dampaknya apa nih PSBB, karena mereka belum tahu kan. Mereka lebih cenderung, aduh saya pegang uang dulu deh, mendingan saya nggak belanjain dulu deh walaupun saya lagi perlu rumah nih. Tapi kalau dilihat, oh aman-aman aja tuh, ternyata mereka orang yang beli rumah juga masih banyak kok. Akhirnya mereka juga ikutan beli karena mereka juga perlu kan, gitu. Kita lihat begitu. Mungkin saya ada bacakan beberapa pertanyaan Pak ya dari peserta nih. Iya. Nah, ada pertanyaan mengenai ini nih. Per kuartal 2 2020 income dari penjualan rumah versus recurring income berapa persen ya? Dan di full year 2020 berapa persen masing-masing target revenue ini? Kalau untuk penjualan rumah, memang kita kalau berbandingan recurring itu ibaratnya masih 70-30 lah. 69% sekian masih dari penjualan rumah atau yang biasa kita sebut property development. Tapi untuk recurring income, pendapatan dari mall, nggak cuma dari mall aja, tapi kita ada pendapatan others. Kalau digabung tuh masih sekitar 30% lah. Jadi masih roughly masih bisa dibilang 70-30%. Untuk di full year 2020 kita bisa bilang targetnya untuk top line-nya dia mungkin masih sekitar 5% lah ya. 2,5-5% lah untuk top line sama bottom line-nya. Sampai full year ini mungkin masih optimis lah Pak ya? Ya, tapi kita mesti lihat ya perkembangannya gimana nih. Selama nggak PSBB total ya, benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain, wah itu mungkin kita harus revisi dan hitung-hitung lagi tuh. Untungnya sekarang PSBB-nya tidak seperti yang kita takutkan. Iya. Kemarin sempat ini kan memang orang-orang sempat wah nih akan terutama bisnis kan yang akan lebih banyak suffering kan gitu. Betul. Untungnya PSBB itu. Iya, walaupun disebutnya PSBB ketat ya. Iya. Oke. Mungkin ada pertanyaannya lagi nih. Tadi disebutkan bahwa strategi kedua adalah penjualan inventory yaitu high rise. Apakah ada strategi tertentu dari SMRA mengingat penjualan high rise agak lesu jika refer to property consultant reports dia bilang. Nah, bagaimana jika dibandingkan dengan penjualan landed resinya dia bilang. Jadi kalau selama 8 bulan ini sampai dengan akhir Agustus, penjualan high-rise kita kontribusinya sekitar 20%, 20-22%. Nah itu sih cukup signifikan ya buat kita. Beberapa marketing gimmick termasuk salah satunya adalah bunga subsidi. Sebenarnya subsidi bunga paling 2-3% itu part of our marketing cost juga sih. Ya. Kita untuk cutting prices kita nggak ada. Jadi mungkin kita bungkusnya dalam bentuk subsidi bunga atau subsidi bunga pun paling juga hanya berjalan di tahun pertama aja. Itu yang kita lakukan. Nah dengan begitu kita lihat 20% kontribusi dari apartemen sih cukup bagus. Nah ini mungkin ada pertanyaan yang masih relate nih. Nah apakah developer akan memberikan promosi-promosi khusus nih Pak, terutama untuk high rise-nya? Ya seperti yang tadi saya sebutkan salah satunya ya promosinya. Subsidi bunga, ada juga mungkin hadiah-hadiah lah ya seperti biasa. Tapi untuk cutting prices kita nggak. Outlook dari sektor properti secara keseluruhan mungkin Pak Adi nih bisa menambahkan nih Pak Adi gimana nih Pak outlook-nya terhadap sektor properti yang untuk sampai di akhir tahun ini mungkin kira-kira bagaimana? Kalau dari kita ya dari segi analis properti sendiri sih ya memang kita melihat adalah di second half ini ada quite notable improvement ya di pre-sales ini dan juga kita nggak bisa lupa juga kalau seperti yang Pak Jemi bilang tadi di periode first half ini kita kan ada PSBB baru terus habis itu kita kena bulan puasa juga jadi ya notabene ini pasti salesnya kan akan kena hit ya. So di second half ini sih memang kita melihat pick up. Cuma memang kalau kita lihat secara level year on year
secara perbandingan itu pasti masih turun. Tapi seharusnya di periode second half ini sih in general sih kita memang jauh lebih optimistik ya daripada di first half. Satu karena kita sudah melihat sedikit uptick dari property sales ini, dan yang kedua kita juga melihat nih kalau ya PSBB tetap ada, tapi itu lebih ke precaution, bukan sesuatu yang notabene fully menghentikan ekonomi kita gitu. Jadi orang masih bisa beroperasi, orang masih bisa kemana-mana, mereka masih bisa lihat properti, ditambah juga dengan virtual tour-nya. Ya demand-nya akan selalu ada, dan untuk aksesnya juga ya thankfully ya kita masih ada lah dengan ya PSBB ketat yang notabene ya dengan tanda kutip ya Pak gitu ya kurang lebih ya. Sebenarnya sih kalau outlook kita sih di sana, sebenarnya lebih ke sana. So second half should be a lot better bandingin first half. On a year on year basis mungkin secara relatif memang masih turun, tapi ya balik lagi nih kita di masa spesial lah, di periode spesial, periode pandemi lah sekarang. Jadi ya kita harus put a little bit of context juga sih untuk di sana sih. Mungkin saya tambahin ya, kalau untuk bicara segmentasi, untuk residential itu masih yang strong sekarang tuh di kisaran 1-2 miliar kalau di itu yang kita alamin. Tapi kita mau coba tes market juga dengan produk yang di atas, bahkan di atas 5 miliar nih di akhir bulan ini ya kalau nggak salah Pak Sandi ya. Kita mau launch itu produk Mozart di Serpong yang harga di atas 5 miliar. Nah itu kita juga udah bicara dengan para property agent bahwa demand-nya juga ada, tapi not as strong as yang segmen 1-2 billion. Oke, itu berarti menjadi salah satu strategi yang mungkin akan dilakukan di tahun ini juga Pak ya. Mungkin nih Pak ada sedikit pertanyaan gini, mungkin kan pada saat kondisi pandemi ini anggap selesai, vaksin ditemukan gitu, pasti kan dari sisi consumer itu kan pasti orang-orang yang udah lama banget pengen traveling nih gitu kan, apalagi kita kan pasti kan pengen, siapa sih yang nggak pengen ke Bali gitu misalkan. Sumarekon ini kan memiliki beberapa hotel juga ya di Bali. Nah apabila itu nanti terjadi Pak, memang tiba-tiba ada boom ya traveling, misalkan orang pada pergi ke sana, ada strategi-strategi apa nggak sih Pak yang sudah dipikirkan untuk mengantisipasi hal seperti itu gitu? Dalam arti kita harus prepare ya, secara operasional kita harus prepare ya, untuk kenyamanan pengunjung juga kita harus tetap jaga. Makanya selama PSBB ini juga kan di Bali juga ada kan PSBB, cuma istilahnya aja beda ya. Itu kita tidak pernah tutup sama sekali. Jadi kalau kita tutup itu hotel, ya otomatis maintenance-nya akan kurang terjaga tuh. Jadi kita sebut di sana tuh minimum operation, kita nggak tutup. Ya, jadi kita tetap jaga. Supaya apa? Supaya once nanti kondisi normal lagi, kita siap menerima tamu juga dengan kondisi hotel kita yang masih cukup oke ya, cukup prima gitu. Soalnya ya ibarat rumah kalau kosong kan nggak terawat ya. Jadi begitupun juga hotel kita juga jaga dengan cukup baik. Nah, sedangkan untuk program promosi di hotel kita juga udah lakukan sejak PSBB kemarin ya. Jadi yang hotel voucher mereka bisa gunakan sampai tahun 2021. Ya, mereka bisa beli sekarang tapi bisa gunakan anytime ya sampai dengan tahun 2021. Ya itu juga kita sudah lakukan. Oke Pak, nih mungkin ada dari pertanyaan lagi nih dari peserta nih. Land bank terbesar SMRA sekarang di mana ya? Dan kondisi pandemik ini apakah SMRA agresif untuk belanja lahan? Kita total land bank itu kita ada 2.200 hektar kurang lebih. Nah, untuk yang terbesar masih di Serpong, masih ada 400 lebih hektar. Ya, kedua diikuti oleh Bogor. Bogor juga kisaran 400 hektar. Kemudian Bandung juga 300 hektar lebih. Jadi sufficient land bank sebenarnya menguntungkan kita. Jadi kita lebih fleksibel. Kita bisa produk apa aja yang kita lihat lagi bagus di market, kita bisa rubah anytime gitu loh. Mungkin dari planning kita. Bahkan kalau kita bilang, oh sekarang rumah, tapi ternyata rumah nggak begitu, ya kita pindah ke ruko juga oke gitu, tanpa harus merubah izin kan. Oke. Berarti dengan adanya land bank itu berarti itu Pak ya, SMRA mungkin lebih fleksibel gitu untuk mendevelop produk yang mungkin nanti disesuaikan juga, dilihat juga nanti dari demand yang akan muncul itu seperti apa ya. Betul Pak Gary. Boleh dibilang sekarang kita variasi produk tuh banyak. Ya. Kalau mau cari yang di bawah 1M,
ya kita ada apartemen, which is sudah ready, ya masih ada yang ready stock. Nah, kalau mau yang kisaran 1 sampai 2 M, ya kita akan banyak luncurkan juga produk-produk yang disegmentasi itu. Di atas 2 M juga kita siap gitu. Karena lokasi itu kita semua ada. Cuma makin mahal ya mungkin makin dekat dengan CBD kita. Ya makin harganya makin terjangkau ya mungkin kita harus lakukan di ring 2, ring 3 dari CBD kita. Itu aja sih. Mungkin Ibu Farah ada yang mau ditambahkan, mungkin pertanyaannya. Jadi kan Summarecon Bogor itu mungkin kalau saya nggak salah lihat itunya this week ya Pak ya, launchingnya ya? Enggak, launchingnya itu di rencana ya pertengahan Oktober, rencana. Oke, terus sebenarnya tuh kalau dari segi konsepnya nih Pak, konsepnya tuh mungkin investor yang lain juga mungkin ingin tahu konsep itu lebih kan kalau kita lihat dari segi lokasi kan dia lokasinya itu dekat di Bogor ya Pak ya, dekat di kilometer 42,5 dekat puncak gitu. Jadi sebenarnya itu konsepnya lebih ke residential yang lebih affordable atau lebih kayak residential tapi ada juga leisure-nya juga atau gimana Pak? Yang jelas kita peruntukannya nggak untuk villa, Bu Farah. Jadi murni untuk residential. Kita berharap ya target market kita tuh ya orang-orang yang tadi saat ini tinggal di Bogor atau bahkan yang tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta itu beli di tempat kita. Murni untuk tinggal. Karena kita bangun township bukannya villa ya. Iya betul. Nanti akan ada mall, sekolah, rumah sakit juga semua lengkap di sana. Mungkin untuk customer yang mungkin mencari alam, tempat yang segar, ya kan mungkin apalagi pecinta alam, mungkin yang mau yang senang hiking dan segala macamnya mungkin bisa akan enak ya Pak tinggal di daerah situ ya. Iya tentunya Pak. Jadi kalau mereka mau hiking juga kan lebih dekat ya. Nah terus juga kalau ini kan lagi tren work from home ya. Jadi kita buat rumah juga yang nyaman ya, nyaman untuk work from home. Bahkan di tiap cluster itu kita ada clubhouse kan. Clubhouse itu juga kita desain untuk mereka yang mau mungkin kerja di rumah tapi lokasinya di clubhouse. Kita bikin mereka bisa lakukan itu. Nanti kita siapkan wifi apa gimana gitu. Oh iya bener Pak, menarik tuh Pak. Iya, atau kan dari kalau wifi saya nggak tahu ya nanti apakah pengelola akan siapkan apa enggak. Tapi yang jelas kita lihat tren work from home tuh jangan bisa ya walaupun nanti keadaan udah normal ya pasti ada beberapa perusahaan akan mungkin kita lanjutin aja nih. Meeting juga sekarang udah gampang bisa ya pakai Zoom ya Microsoft Teams atau apa begitu mudah. Ya kita pun begitu mungkin di kantor kita beberapa kita convert ruang meeting kayaknya udah nggak begitu perlu banyak sedikit aja ruang meeting di convert jadi ruang kerja biasa gitu. Iya kan? Iya betul Pak. Nah mungkin dari pertanyaan-pertanyaan, nah nih sekarang momen sekarang untuk user lebih baik beli high rise atau beli landed house sih Pak? Kalau itu boleh saya bilang sesuai selera Pak. Jadi masing-masing ada sisi asiknya tuh. Ya kalau tinggal di high rise kita kebanyakan located benar-benar di CBD. Jadi mau ke mall juga udah tinggal nyebrang. Terus di bawah juga udah toko-toko juga udah banyak yang buka. Ya jadi sangat nyaman. Biasa sekarang kan keluarga muda ya mereka pasangan baru atau sudah punya anak 1 atau 2 ya. Mereka tinggal di apartemen merasa nyaman ya karena begitu ringkas lah mau cuci baju tinggal ke bawah laundry. Nggak usah orang kebanyakan komplain kalau rumah besar bersihinnya susah ya. Jadi yang di apartemen aja lebih praktis gitu ya. Ada juga yang mikir aduh anak udah nambah nih jadi anak 3 atau anak 2 aja mereka udah cari mungkin saya mau tinggal di landed aja deh. Sekarang kan landed juga ada yang ukuran 55 meter tanahnya tapi bangunannya udah sekitar 60 atau 70 square meter gitu. Itu juga nyaman. Ya jadi masing-masing selera mau pilih yang mana gitu. Nah di kita itu ada Pak, ya pilihan itu ada. Karena kan ada yang bilang bahwa harga tanah itu pasti akan selalu naiknya akan lebih tinggi daripada bangunan apartemen gitu. Nah kira-kira kalau dari sisi investasinya Pak gimana Pak? Umumnya ya kalau landed itu capital gain-nya lebih bagus umumnya. Bukan berarti apartemen capital gain-nya
nggak ada capital gain, tapi untuk apartemen yang lebih bagus yield-nya Pak biasanya. Yieldnya ya. Untuk disewakan, nah itu biasa lebih tinggi. Dari sisi untuk investornya nih Pak, investor untuk saham SMRA misalkan begitu, kira-kira ada yang mungkin bisa disampaikan nggak untuk para investor atau mungkin calon investor di sini yang ingin tahu nih kira-kira bagaimana sih potensi dari SMRA sendiri dari sahamnya gitu? Ya kalau bicara dari saham, ya pasti Bapak Ibu semua juga udah berhitung lah. Ya sekarang mungkin posisi saham kita ya diskonnya cukup dalam ya. Ya saya kira semua industri terutama properti juga discounted cukup signifikan. Saya kira ini sesuatu yang menarik ya. Karena gini, kita sebagai manajemen juga berpikir, ini kita di kondisi begini, kita dipaksa ya untuk berpikir yang luar biasa keras untuk bagaimana melakukan hal-hal yang lebih efisien, ya lebih efektif. Bisa kebayang nggak kalau kondisi ini sudah normal dan kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, bisnis secara efisien dan efektif. Ya jadi ketika kondisi normal itu, ini perusahaan akan menjadi jauh lebih bagus dari sebelumnya, gitu. Itu yang kita rasakan Pak. Kita kan sekarang dipaksa nih, harus berpikir, gimana? Nah kita juga nggak sadar nih, kita udah 4-5 bulan belakangan ini, wah begitu banyak yang sudah kita lakukan ya. Jadi marketing aja banyak terobosan gitu loh, daripada sebelum-sebelumnya. Ini kalau normal pun kita bilang kenapa kita nggak lakukan hal yang sama walaupun sudah kondisi normal gitu loh. Kalau itu membawa sesuatu yang efisien dan yang jauh lebih baik bagi perusahaan. Itu yang kita lihat sih Pak. Oke, luar biasa nih. Mungkin Pak Sandy, ada yang mau ditambahkan Pak Sandy? Kalau kita ngomongin saham kan kita nggak menutup kemungkinan kalau properti itu bagian dari komponen makroekonomi yang cukup besar juga kontributnya di ekonomi di Indonesia sendiri. Masih agak sulit sih sekarang, tapi ya seperti yang Pak Jimmy bilang, diskonnya udah cukup besar, udah cukup bagus juga. Kedepannya juga dari yang sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya, dari sisi land bank juga, land bank kita juga masih bisa memenuhi untuk 10-15 tahun development lagi. Jadi ya masih banyak akan ada growth di sana dari sisi property development, juga mungkin dari sisi investment propertinya. Tapi kan kita kan ngomongin jangka panjang ya. Kalau jangka pendek memang akan agak sulit lah untuk di-trace-nya. Mungkin thank you Pak Sandy. Mungkin kalau dari Pak Adi atau Ibu Farah ada yang mau ditambahkan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, dia second half ini harusnya sudah lebih oke, dan juga balik lagi ya, karena kita juga ujung-ujungnya kan kita analis saham juga ya. So, yang kita lihat sih ya memang secara valuasi memang sudah menarik ya untuk Summarecon sendiri, dan juga kalau di sektor properti ya, kalau kita ngomong investment property turun ya semua juga turun, semua marketing sales juga turun. Tapi sih ya setidaknya di sini kita lihat ada kita sudah melihat uptick dari sales ya, seperti yang Pak Jimmy dan Pak Sandy paparkan ya tadi di bulan Agustus ini. Terus habis itu ada satu katalis lagi dari Summarecon Bogor yang harusnya bisa membantu mencapai target dari marketing sales di Summarecon sendiri sih. So I think dari segi investor sih ya apapun yang terdiskon itu interesting, tapi kita juga harus lihat gitu apa sih katalisnya yang bisa membuat mereka bisa naik lagi, karena suatu saham itu turun ada penyebabnya, dan naik juga kita harus lihat apakah ada katalisnya. So overall sih itu aja sih yang bisa saya sampaikan sih untuk kurang lebih untuk sahamnya ya. Thank you Pak Gary. Bu Farah, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sama kayak Pak Adi juga, jadi sebenarnya untuk ya kita juga lihat sekarang walaupun harganya sudah terdiskon, tapi kita juga lihat ada beberapa katalisnya nih untuk kedepannya, kayak contohnya seperti yang tadi dibilang juga ada marketing salesnya itu atau pre-salesnya itu udah mulai mengalami improvement mulai dari bulan Juli ya, mulai Juli sampai Agustus itu mulai ada improvement, apalagi nanti ditambah ada katalis dari Summarecon Bogor dan beberapa launching yang masih akan dilakukan oleh company itu sih.
pastinya ya semua bisnis terutama juga salah satunya properti adalah salah satu sektor yang terkena dampak cukup besar ya dari pandemi Covid ini gitu. Tapi kita harus melihat bahwa perusahaan itu di kondisi seperti ini kan seperti tadi Pak Jamie bilang, kita itu dipaksa untuk melakukan inovasi-inovasi yang mungkin pada saat hal-hal ini kalau pandemi ini tidak terjadi tidak terpikirkan gitu Pak ya. Betul. Nah, which is SMRA ini berhasil tadi seperti tadi dia berinovasi untuk berani mengeluarkan launching unit baru tadi, ruko dan segala macamnya, dan ternyata berhasil oversubscribe gitu. Lalu juga dari sisi penjualan juga mereka melakukan inovasi-inovasi dari sisi marketingnya yang melewati sosial media dan media-media digital lainnya gitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu ya Pak ya, di kondisi seperti ini masih banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh SMRA yang harusnya akan bisa mendeliver something yang baik untuk perusahaan dan pastinya untuk calon pembeli dan customer semua gitu Pak ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan penutup dari Pak Jamie, Pak Sandy, Pak Adi atau Ibu Farah mungkin? Dari saya kira oke ya, jadi kita tetap optimis ya walaupun hati-hati di tengah kondisi ini ya. Jadi fokus kami Smartcon sebagai developer, kita saat ini fokus jualan. Walaupun mungkin skalanya tidak bisa seperti yang sebelum-sebelumnya, ya it's okay. Yang penting kita continue, keep the ball rolling. Ya, jadi kita tidak akan pernah berhenti walaupun di tengah kondisi yang sulit sekalipun. Baik, Pak Jamie, Pak Sandy, terima kasih waktunya, Pak Adi dan Ibu Farah. Semua terima kasih udah memberikan. Thank you Pak Gary, Pak Adi, Bu Farah. Thank you. Pak Jamie, Pak Sandy. Kesempatan mungkin dari webinar atau kalau kondisi sudah baik semua kita bisa langsung ketemu langsung Pak gitu. Sip, amin. Ya. Biar semua segera ini ya kembali normal. Baik, Oke, stay safe Bapak Ibu. Thank you semua. Stay safe. Thank you semua. Stay healthy semuanya. Yo, Oke. Thank you. Thank you, bye.